Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang percaya yang bilang yang penting kita berdoalah. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga mereka berdoa tapi mereka tidak pernah memperdulikan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu kita akan belajar bahwa memang Tuhan mengajar kita doa perlu. Tapi kita juga harus perlu mengerti dan belajar dan menghidupi firman Tuhan. Jadi harus balance Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau kita melihat dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11 dikatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, Tuhan saja waktu mau dicobai oleh iblis, dia memperkatakan kuasa daripada firman Tuhan. Haleluya. Makanya dia bisa menang, dia tetap bisa berjalan atas rencana Bapa di surga. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita orang percaya cuma bisa mengeluh, hidup kita kalah terus. Ya, hidup kita bergumul terus. Kenapa? Sebab kita nggak mau mengerti dan praktek firman Tuhan. Seharusnya waktu kita menghadapi masalah-masalah kehidupan yang begitu berat, praktek, pergunakan firman yang berkuasa itu. Haleluya. Karena kita percaya firman bisa mengubahkan segala sesuatunya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu saya ingin mengajar kita sama-sama, ya, kita belajar bahwa ada kuasa di balik firman Tuhan. Yang pertama kita harus tahu bahwa dalam Yohanes 6 ayat 51 dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara terkasih dalam Tuhan, roti hidup itu bicara tentang pribadi Kristus. Itu bicara firman Allah. Saudara, dikatakan bahwa firman Allah itu adalah makanan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, makanya kalau saudara nggak pingin lelah, nggak pingin letih, nggak pingin lesu dalam mengiring Tuhan, saudara makan. Ya, bukan hanya makan jasmani, tapi makanlah firman Tuhan. Maka kondisi boleh menghimpit saudara, tapi saudara akan tetap kuat untuk melewati semuanya. Katakan amin, haleluya. Jadi hal yang pertama, firman itu adalah makanan. Yang kedua, Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, hal yang kedua, firman itu adalah pelita bagi kehidupan manusia. Artinya, saudara, seringkali kita dibawa masuk ke dalam jalan-jalan yang gelap, dibawa masuk ke dalam lembah-lembah. Tapi saudara, selama kita pegang pelita, selama kita membawa lampu yang menerangi, kita bisa berjalan walaupun mungkin tertati-tati, walaupun pelan-pelan, dengan kita bisa melihat ada terang yang akan memimpin langkah kita. Kita akan bisa melewatinya dan kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Dan itu adalah firman Tuhan, karena firman adalah pelita. Haleluya. Jadi
Hal yang kedua, firman adalah pelita. Katakan amin. Saudara yang sedang bingung hari ini, saudara yang sedang gak ngerti harus bagaimana, saudara perlu firman Tuhan untuk menuntun hidup saudara sebagai terang yang ajaib. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa seringkali kita over pede, over confident ya. Kita merasa kita pintar, kita merasa kita hebat, kita merasa kita sukses. Saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari kita jatuh dalam kesombongan, kita congkak hati. Tapi saudara, kalau kita punya firman Tuhan itu bisa menjadikan kita selalu waktu kita membaca merenungkannya seperti cermin. Untuk kita selalu mengintrospeksi hidup kita, introspeksi hati kita. Apakah kita masih tetap berkenan atau tidak di hadapan Tuhan? Haleluya. Jangan sampai saudara terkasih dalam Tuhan, kita merasa di jalan Tuhan. Tapi ternyata satu ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Haleluya. Karena kita tidak pernah mau bercermin kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang ketiga, firman adalah cerminnya. Haleluya. Hal yang keempat, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-25 dikatakan, dan inilah janjinya yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau manusia berjanji, bisa saudara terkasih dalam Tuhan tidak ditepati. Tapi Tuhan kita, sekali dia berjanji, dia selalu menepatinya. Dan saya percaya kalau saudara baca firman Tuhan dan saudara pegang firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, apa yang saudara baca, saudara percaya dan saudara imani, itu yang akan terjadi. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dan janji Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Haleluya. So, hari ini apa yang saudara inginkan, apa yang saudara rindukan, baca firman Tuhan dan aminkan dan imani itu. Haleluya. Hal yang kelima, saudara terkasih dalam Tuhan, Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan apa? Pedang roh. Ya, pedang roh ini adalah firman Tuhan ya, yaitu firman Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini adalah sebuah peperangan rohani. Hidup seperti sebuah peperangan, ya, hidup sebuah pertandingan. Saudara nggak bisa kalau cuma bertahan. Oleh sebab itu waktu saudara diserang, saudara harus punya ya alat untuk menangkalnya dan bahkan menyerang balik. Dengan apa? Firman Tuhan. Waktu Yesus dicobai, dia balas, menangkal dan menyerang iblis dengan firman Tuhan juga. Ya, dan firman Tuhan adalah pedang roh. Jadi hal yang keempat, saudara harus belajar mengerti firman Tuhan supaya saudara mengerti bahwa firman Tuhan adalah pedang roh yang membawa saudara berkemenangan di dalam peperangan rohani. Haleluya. Dan hal yang kelima, kenapa saudara harus belajar firman Tuhan? Wow. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, hal yang keenam, yang terakhir, kenapa saudara perlu firman Tuhan? Karena saudara akan dijadikan orang-orang yang berbahagia. Waktu saudara mengerti dan menghidupi firman Tuhan itu. Katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita semakin bertekun di dalam firman Tuhan. Izinkan saya berdoa. Bapak, hamba berdoa untuk setiap kami para pendengar. Kami tahu bahwa firman Tuhan terus mengingatkan kami, mengajar kami. Dan kami tahu bahwa kalau hari-hari ini kami semakin jauh dari firman Tuhan, melalui perenungan ini Kau sedang menarik kami kembali untuk dekat kepada Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan ini hamba berdoa, berikan terus hati yang haus dan lapar akan setiap kami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.